الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن جاهد بجهاده إلى يوم التقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاكر والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Dan sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Baitul Ma'mur, Bapak Haji Marzuki, yang baru saja melaksanakan umroh bersama dengan teman-teman. Jumlahnya fantastis, 44 orang. Ini kayaknya baru kejadian di dunia, bisa bersama dengan pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Baitul Ma'mur berangkat 44. Biasanya cuma 3, 5, ini 44 diboyong semuanya, luar biasa. Mudah-mudahan mendapatkan apa? Umroh mabrur insyaallah, dan bisa membawa Masjid Al-Baitul Ma'mur semakin bercahaya di langit dan berikan keberkahan untuk masyarakat insyaallah. Para hujat, para kiai, para asatizah, ustadzat yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang saya muliakan, saya banggakan, hadirin hadirat semua, kita semua bahagia dunia, selamat akhirat insyaallah. Pertama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala subuh hari kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pekanan. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan semua umat istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah mungkin satu-satu masjid di dunia yang tidak ada tawakufannya dalam pengajian. Sudah jelang Ramadan masih juga pengajian. Masya Allah. Ini berarti sampai hari kiamat gak ada tawakufan di sini. Terus pengajian. Nah, ini berarti memotivasi kita untuk bekerja beramal sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas berkaitan, pertama adalah bahwa kita akan mentadaburi ayat-ayat Ramadan supaya kita lebih bersemangat mengisi Ramadan. Kita akan tadabbur, bukan tafsir ya. Tafsir itu adalah punya spesialis yang memang harus dijelaskan berdasarkan riwayat dari Nabi, berdasarkan riwayat dari para sahabat dan seterusnya. Itu harus tafsir, harus spesialisasinya kuat. Tapi kalau tadabbur, semua orang bisa melakukannya, mengambil intisari dari sebuah ayat yang dibaca untuk menjadi pedoman dan pandangan hidupnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya begini, ketika kita kemudian mentadabbur surat Quraisy, di mana situ sebutkan bahwa tafsirnya yang bahwa orang-orang Arab biasanya melakukan perdagangan, misi perdagangan, yaitu setiap musim panas dan musim dingin. Lalu kemudian mereka terhindar dari rasa takut. Itu tafsirannya secara umum. Tetapi kalau kita tadabburnya adalah bahwa ternyata negara yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala harus memiliki tiga karakter. Yang pertama, rakyatnya harus baik spiritualnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang kedua, masyarakatnya harus sejahtera. Alladzi at'amahum min ju'. Yang terakhir, aman. Wa amanahum min khauf. Negara yang baik harus tiga-tiganya. Negara yang menurut Allah baik adalah
masyarakatnya, pemerintahnya harus spiritualnya baik, agamanya baik, ibadahnya bagus. Dan yang kedua adalah sejahtera, yang ketiga adalah aman. Seluruh dunia hanya dua, yaitu sejahtera dan aman. Tapi kita tidak. Yang namanya Islam ini harus kemudian mampu memberikan spiritualitas yang baik kepada masyarakat, sehingga negara itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu namanya tadabbur. Kita akan tadabburi ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat dalam surat Al-Baqarah yang membahas terkait dengan Ramadan. Pertama, pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang Allah di balik perintah berpuasa. Kasih sayang Allah di balik perintah berpuasa. Saya ulangi, bahwa bahasan pertama kita kasih sayang Allah di balik perintah berpuasa. Adapun fikihnya sudah ada yang membahasnya. Kasih sayang Allah yang pertama, jadi kita harus memandang puasa ini adalah bentuk kasih sayang Allah, dan Allah tidak memberatkan. Kasih sayang pertama adalah Allah memanggil kita dengan panggilan terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-Ku yang beriman. Hatinya bahagia kalau Allah bukan siapa-siapa, Allah yang memanggil kita dengan panggilan apa? Wahai hamba-Ku yang beriman. Wahai hamba-Ku yang beriman. Dalam Al-Quran itu beragam bentuk panggilan. Ada dipanggil dengan ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya ma'syaral jinni wal ins, yang paling jelek adalah ya ayyuhal kafirun. Itu paling jelek itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak. Yang paling bagus ya ayyuhalladzina amanu, aku yang beriman. Saya tanya sekarang, berapa kali jumlah panggilan orang beriman dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran berapa jumlahnya? Banyak pokoknya. Banyaknya berapa? Jumlahnya itu adalah 89 kali. Ini harus nanti dipelajari supaya kita tahu. Karena setiap kali ada perintah panggilan wahai orang-orang beriman, setelah itu pasti ada perintah atau larangan. Dan itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan bila itu adalah perintah, dan harus kita tinggalkan bila itu adalah larangan. Jumlahnya berapa? 89. Kalau nanti ada yang mengatakan 90, berarti memasukkan ayat dalam surat An-Nur, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bunyinya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ayyuhal mu'minun. Berarti itu 90. Oh Pak Ustaz salah, katanya 80, tapi kalau 90 iya, karena dimasukkan ayyuhal mu'minun sebagai salah satu panggilan orang beriman, walaupun bukan untuk ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bisa kalau 89, 90 mudah diingat 90, tapi yang tepatnya adalah 89 kali. Pertanyaan berikutnya, ini kuis. Kuis. Ada hadiah enggak? Sebutkan satu-satunya ayat dalam Al-Quran panggilan orang beriman berada di tengah ayat. Biasanya kan di awal semua, ya ayyuhalladzina amanu. Sebutkan satu-satunya panggilan orang beriman berada di tengah ayat. Masya Allah. Ada hadiahnya, mana hadiahnya? Inilah satu betul. Tenang ya. Itulah satu-satunya panggilan orang beriman berada di tengah ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengapa? Allah ingin memperlihatkan kepada kita betapa mulianya Nabi di hadapan Allah, malaikat dan para makhluk yang lain. Rasul adalah orang yang paling mulia. Inilah hamba Allah yang paling cintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang memulai bersolawat kepada Nabi, malaikat memulai bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu orang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau seandainya kita ini bermalas-malasan bersolawat kepada Nabi, alangkah celakanya kita. Malaikat saja, Allah saja bersolawat kepada Nabi, masa kita mengharapkan syafaat Nabi tidak bersolawat? Apakah malaikat mengharapkan syafaat Nabi? Enggak. Apakah Allah berharap syafaat Nabi? Enggak. Justru kita berharap syafaat Nabi. Mengapa kita malas untuk bersalawat kepada Nabi?
Nabi. Untuk itu perbanyak ya, tidak mengenal waktu yang namanya sholawat. Kapan dan di mana saja, tidak dibatasi jumlahnya, walaupun 1000-2000 kali diperbolehkan dalam syariat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi, sekaligus supaya kita berhak mendapatkan syafaat Nabi di akhirat kelak. Itu satu ya. Jadi kasih sayang Allah di balik perintah bersuku puasa, Allah memanggil kita dengan panggilan terbaik, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Ini tadabbur bukan tafsir ya. Kutiba alaikumusiyam. Allah memberi sarana untuk sukses. Allah memberi sarana untuk apa? Sukses. Menjalankan perintah tanda sukses, bakal akan sukses. Meninggalkan larangan akan sukses. Sebagaimana kita, ya anakku sekolah ya, sekolah, walaupun itu berat, harus kelas sekolah SD berapa tahun? 6 tahun. Setelah selesai SD cuma dapat ijazah doang, selembar kertas, nggak ada artinya. Kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan ngantar jemput, ujung-ujungnya cuma dapat apa? Ijazah doang. Masuk SMP 3 tahun, biayai lagi, kemudian ujung-ujung ijazah juga. Tetapi itu kita butuhkan demi kesuksesan mereka, masa depan mereka. Jadi kita mengharapkan kesuksesan, akhirnya nanti sarjana bisa kerja. Demikian juga syariat ini. Betul, kita kemudian menjalankan perintah berpuasa, tetapi di balik perintah itu Allah beri sarana untuk sukses. Tidak ada kesuksesan di akhirat kecuali dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya Allah, saya kan suka dengan perempuan, kenapa tinggalkan syahwat bidadari, ya kan? Ya Allah, saya kan berat untuk sholat subuh, kenapa disuruh kita untuk sholat? Ya berat, tetapi di akhir ada kemudian nikmat yang tidak ada taranya yang kita akan dapatkan insya Allah. Jadi semua perintah ataupun larangan ketika kita taat kepada Allah itu adalah sarana untuk sukses. Yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa telah diwajibkan kepada orang terdahulu, akhirnya menjadi ringan. Puasa menjadi ringan karena telah diwajibkan kepada orang terdahulu. Bayangkan ketika puasa hanya diwajibkan kepada kita, boleh jadi di antara kita ada yang kesal, ini penyiksaan kayaknya khusus untuk umat Islam, kok disuruh puasa? Allah katakan, tidak wahai umatku, tidak wahai hambaku, puasa telah diwajibkan juga pada orang terdahulu. Nabi Daud separuh tahun berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa. Dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh walaupun ada yang melemahkan hanya 2 kali makan dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Yang lain puasanya banyak kita alhamdulillah itu enggak terlalu banyak. Maka terima dengan lapang dada karena puasa telah diwajibkan juga kepada orang-orang terdahulu. Yang keempat, la'allakum tattaqun. Ada tujuan yang ingin dicapai. Ada apa? Ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Ada tujuan yang ingin dicapai agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Teman-teman, sekiranya disuruh ke Jakarta, wahai teman-teman ke Jakarta semuanya, untuk apa? Dengan jalan kaki Anda ada menunggu di sana 100 juta, mau nggak jalan kaki? Jelas, mau semua. Bukan 100 juta, mungkin 50 juta juga mau kali. Jalan kaki walaupun ditempuh sehari 2 hari, mau berjalan kaki karena ada tujuan yang jelas. Ini jelas tujuannya berpuasa, la'allakum tattaqun. Kalau kita mengatakan saya tidak butuh takwa, berarti tidak butuh surga. Tiket untuk masuk surga itu takwa. Gak bisa masuk surga kalau ada tiketnya. Tiketnya ada mana? Walaupun kita adalah orang bertakwa minimal, tapi harus ada tiketnya, VIP minimal ya. Kita masuk surga itu dengan takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Bagi orang bertakwa berhak mendapatkan keberuntungan berupa surga. Innal ladzina taqaw. Orang bertakwa berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiket untuk masuk surga itu dengan apa? Dengan takwa. Takwa itu juga penuntun hidup. Maka setiap kita pasti kemudian membutuhkan takwa. Dan Allah janjikan dalam bulan Ramadan, kalian berhak mendapatkan gelar muttaqin insyaallah. Ini semua jamaah Baitul Ma'mur Al-Bahma ini insyaallah adalah orang-orang bertakwa semuanya. Yang berhak mendapatkan surga tertinggi insyaallah.
Ini kelihatannya Pak Iman nanti, Pak Iman dikit pas paling sedikit bidadarinya nanti ya 40 lah. 40. Karena paling banyak itu untuk umat Nabi, paling banyak bidadari itu 72 bagi orang yang mati syahid. Paling sedikit 8. 8 insya Allah. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu insya Allah ridho, pasti di sana semua senang, nggak ada yang ini, nggak ada cemburu-cemburuan. Di sana bahagia semuanya, nggak ada namanya ya Allah nggak bahagia pasti. Sehingga walaupun kita ada kerabat masuk neraka, itu kemudian terputus hubungan kita dengan mereka supaya surga dinikmati 1000% kenikmatannya insya Allah. Jadi jangan bayangkan bagaimana, yang penting masuk surga dulu. Yang penting masuk surga insya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah Allah katakan ayyaman ma'dudat. Perhatikan bahasanya, hanya beberapa hari. Allah tidak menyebutkan sebulan, Allah tidak menyebutkan 30 hari, tapi Allah menggunakan bahasa minimal, hanya beberapa hari yang dihitung. Ayyaman ma'dudat. Kalau kita mengatakan 60 hari kaget, 30 hari kaget, Allah katakan ayyaman ma'dudat. Beberapa hari saja, artinya beberapa hari itu 30 hari juga. Tetapi bandingkan antara 365 hari dalam setahun, puasanya hanya 30 hari, nggak sampai 10%. Hanya 30 hari, hanya beberapa hari dari 365 hari dalam setahun. Maka ringan insya Allah. Perhatikan ayyaman ma'dudat. Begitulah cara kita memandang Islam ini ya. Kalau ibadah itu kita harus lakukan pendekatan minimal. Pendekatan apa? Minimal. Berapa kali sholat dalam sehari? Hanya 5 kali. Berapa rakaat sholat zuhur? Hanya 4 kali. 4 rakaat. Berapa menit sholat subuhnya? Hanya 10 menit. Bukan 1 jam, 10 menit. Berapa juz jumlah Al-Quran? Hanya 30 juz, bukan 60 juz. Begitu cara memandangnya. Biaya umroh berapa? Hanya 40 juta. Jadi begitu cara melihatnya. Tapi kalau kita 30 hari, besar banget, jangan. Berarti kita berat melakukannya karena pendekatan apa? Berat dan maksimal. Harus kita melihat dengan pendekatan minimal. Berapa kali puasa? Hanya 30 hari, bukan 60 hari, bukan 100 hari. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam, Allah katakan puasa itu hanya wajib bagi orang yang mukim dan orang yang sehat. Perhatikan, kepada orang yang sakit dan kepada orang yang musafir tidak wajib puasa. Allah tidak mau membebani kita. Wahai kalian kaum muslimin, wahai hamba-Aku, yang wajib puasa itu hanya siapa? Yang mukim dan sehat. Mukim dan sehat, berada di tempat dan kemudian sehat. Kalau sakit gak wajib puasa. Alhamdulillah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Untuk itu, ya, kalau saja ada yang sakit dan kata dokter tidak boleh puasa, jangan puasa. Karena badan kita harus disehatkan kembali dulu, bisa diganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Kepada orang musafir boleh tidak puasa, walaupun berpuasa lebih baik, boleh. Dan ketika disebut musafir itu bukan dihitung dengan waktu tempuhnya, tapi jarak tempuhnya. Sebagai tambahan saja, disebut musafir itu 4 syarat. Kalau kita mau musafir, syaratnya ada 4. Tapi ini jangan diamalkan. Kalau rasa-rasanya berat untuk puasa, musafir aja. Udah bisa buka kok. Nah, tapi jangan diakal-akali ya. Itu saja, ini hanya ini saja. Jadi syarat untuk kemudian menjadi musafir, syaratnya cuma 4. 1, harus berniat. Harus berniat untuk kemudian mengatakan kepada orang yang nyasar, itu bukan musafir. Tiba-tiba dari sini keluar nggak tahu jalan, nyasar ke Subang. Nah, itu bukan disebut musafir, karena nyasar, bukan berniat. Ya harus berniat. Yang kedua, disebut sebagai musafir. Ada yang mengatakan jaraknya itu 83 km. 83 km, jadi sekitar 80 itu baru disebut sebagai musafir. Harus ini. Yang ketiga, syaratnya harus keluar daerah, keluar kota. Keluar kota ya. Artinya apa? Untuk mengantisipasi ada yang mengakal-akali muter di TWI. Seperti itu, lihat 83 kilo. Sudah 83 kilo, muter di Bekasi doang gitu ya. 83 kilo. Itu namanya nggak disebut musafir, nggak keluar kota. Harus keluar kota. Nggak boleh muter-muter.
di Jakarta muter aja, bukan ya 53 kilo. Yang terakhir adalah tujuan musafirnya untuk kebaikan. Musafirnya apa? Untuk kebaikan. Mau kemana? Mau kerja di Yogyakarta. Mau kemana? Mau ke Semarang untuk tugas kantor. Mau kemana? Mau ke Bali. Untuk apa? Pacaran. Ya, nggak bisa disebut musafir. Ngapain di sana? Begitulah, musafir cuma 4 syarat ini menurut para ulama sehingga bisa berbuka puasa. Sekali lagi, bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Saya ke Sulawesi itu 2 jam naik pesawat, tapi jaraknya sudah di atas 1000 km, maka boleh berbuka puasa bila dianggap itu sesuatu yang berat ketika berpuasa. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut. Yang ketujuh, bahwa kasih sayang Allah di balik perintah berpuasa. Allah wajibkan puasa pada bulan yang sangat mulia. Perhatikan, Allah wajibkan puasa pada bulan yang sangat mulia. Allah pilihkan bulan terbaik, bukan bulan Rajab, bukan bulan Syawal, bukan Zulqa'dah, tapi dipilihkan bulan terbaik. Bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Coba, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan terbaik dan bulan istimewa? Mungkin minimal ada 2. 1, Allah pertama kali menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kitab ini kitab suci diturunkan pada bulan yang sangat suci juga, bulan Ramadan. Nah, inilah hebatnya kaitan antara Quran dengan Ramadan luar biasa. Maka perbanyak nanti membaca Quran di bulan Ramadan. Jadi Allah menurunkan pertama kali Al-Quran ini pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Ramadan disebut mulia. Perhatikan, karena satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Enggak ada namanya Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban, enggak ada. Yang ada hanya Syahrul Ramadan. Berarti Ramadan menjadi mulia karena 2 sebab. Allah pertama kali menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan yang kedua bahwa satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Kalau saya tanya sekarang, sebutkan satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, siapa kira-kira? Siti Maryam. Bagus. Ini berarti sini hebat semua ini, jamaahnya luar biasa. Satu-satunya nama perempuan disebutkan dalam Al-Quran namanya siapa? Maria. Yang lain istri Nabi enggak disebut namanya, hanya disebutkan ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Ada juga istrinya Nabi Nuh, hanya disebutkan imra'atan Nuh. Ada juga istrinya Nabi Lut, disebut imra'atan Lut. Ada juga istrinya Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ada juga yang lain hanya disebutkan inisial saja, tidak disebutkan namanya. Tapi khusus untuk perempuan satu ini disebutkan namanya secara langsung, itulah Siti Maryam. Siapa namanya? Siti Maryam untuk Indonesia, tapi kalau di Arab namanya Sayyidah Maryam. Kita ganti Sayyidah jadi Siti. Nah, orang Arab jangan disebut satu Siti Maryam, enggak. Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Enggak ada namanya Siti Aisyah, Siti Maryam itu hanya ada di Indonesia. Tapi enggak apa-apa, namanya penghargaan kepada beliau, kepada mereka disebut dengan Siti Maryam. Kalau saya tanya, sebutkan satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Bisa jawab nggak kira-kira nih? Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran siapa kira-kira? Zainul, dapat lagi dia. Zaid, namanya Zaid bin Haritha, luar biasa. Makanya nggak ada kuis kecuali di Jawa semua oleh jamaah. Ini artinya apa? Pengajiannya lancar di sini. Berarti wawasannya sudah sangat luas. Tapi teman-teman bagus, alhamdulillah. Lakukan terus pengajian, ambil ilmunya, amalkan ilmunya. Itu bagian dari cara kita untuk semakin terhormat di hadapan Allah, semakin diridhoi kita, dan di akhirat semakin tinggi derajatnya di surganya insyaallah. Baik, kita lanjut.
Jadi artinya apa? Ramadan ini adalah bulan terbaik di mana kita dipilihkan oleh Allah untuk kita berpuasa di dalamnya. Yang kedelapan, bahwa di bulan Ramadan